Halo Cinecrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang seperti biasa, kalau gue sendiri gue mau ngomongin film Hollywood terbaru ya, yang baru aja tayang di bioskop Indonesia. Apalagi kalau bukan Ghostbusters Frozen Empire. Ini adalah sequel dari film Ghostbusters Afterlife yang rilis tahun 2021 ya kalau nggak salah. Berarti dengan begitu udah ada 5 film Ghostbusters. Tentunya dari film pertama tahun 84, terus film keduanya tahun 89 ya kalau nggak salah. Terus udah gitu hiatus lama banget sampai akhirnya nanti tahun 2016 ada yang reboot Ghostbuster. Reboot yang bener-bener bikin ribut karena ya kalian tahu sendiri kenapa bikin ribut. Coba silakan tebak kenapa. Sampai akhirnya di tahun 2021 dihidupkan kembali ya sama Jason Reitman sebagai sutradara. Tapi di yang sequelnya ini yang direct bukan Jason Reitman lagi ya, tapi Gil Keenan. Dan ceritanya sendiri seperti yang kalian tahu, semenjak Ghostbusters Afterlife, geng Ghostbusters sekarang udah dihuni oleh wajah-wajah baru ya. Tentunya ada keluarganya Egon Spengler ya, alias keturunannya Egon Spengler yang diperanin sama Harold Ramis ya kalau di film originalnya, dan doi kalau nggak salah udah meninggal juga. Yang tersisa kan berarti tinggal Bill Murray dan kawan-kawan ya, yang juga ya emang member lamanya Ghostbuster gitu. Dan sekarang terusin lagi nih sama karakternya si Paul Rudd dan keturunannya Egon Spengler ya, yang diperanin sama Carrie Coon, terus ada si Finn, terus ada si McKenna Grace gitu kan. Mereka satu keluarga, dan Ghostbuster sudah kembali aktif ceritanya sekarang ya, membasmi para hantu yang berkeliaran di kota New York. Karena menurut opening film ini, insiden terakhir kota New York banyak hantu berkeliaran itu pas kejadian film originalnya ya, yang ada patung Liberty jalan-jalan di kota New York. Nah itu kejadian terakhir kota New York menghadapi hantu yang bikin porak-poranda kota. Taunya di tahun yang sekarang, geng barunya Ghostbuster yang dipimpin sama si Paul Rudd ini juga sama-sama bikin rusuh ternyata di jalanan. Karena hantunya aja naga gitu ya. Jadi opening itu diliatin mereka lagi ngejar-ngejar hantu naga gitulah. Dan belum cukup di situ, mereka juga harus berhadapan sama hantu yang baru ya. Ini ceritanya setan yang kayak Sub-Zero di Mortal Kombat lah. Bisa membekukan dunia. Udah sih sebenarnya premisnya sesimpel itu sebenarnya. Tapi ternyata ceritanya itu somehow banyak cabangnya ya gitu ya. Karena menurut gue, impresi pertama gue gitu ya pas nonton film itu, kayak banyak banget yang pengen diomongin, dari mulai soal eksistensi geng Ghostbuster yang baru ini gitu kan, yang harus tinggal di tempatnya yang klasik itu kan, di tempat pemadam kebakarannya yang udah mulai bermasalah, udah mulai banyak yang hancur, tempat penyimpanan hantunya udah mulai penuh, terus juga nanti masalah si Phoebe gitu kan yang diperan sama si McKenna Grace ini, hadapin konsekuensi kalau dia ini udah gede tapi masih dilarang-larang aja sama orang tuanya. Terus nanti kita bakal ketemu juga sama member lama, kondisinya lagi ngapain sekarang gitu ya, kayak si Raymond yang sibuk ngurus toko Toserbanya gitu ya, Toserba supernatural ya, pokoknya barang-barang supernatural ada di situ semua gitu kan. Terus nanti ada lagi karakter baru si Kumail Nanjiani ya. Ini menarik sih sebenarnya karakter ini asli, yang ternyata dia ini adalah keturunan pengendali api, anjir. Tapi bukan Avatar ya. Ya, pengendali api soalnya namanya Fire Master gitu di sini julukannya. Yang nanti intinya dia bakal berhadapan sama si setan Sub-Zero ini ya. Karakternya tuh emang jadi banyak sih di sini, apalagi plus ditambah member lama gitu ya, yang di Afterlife juga udah keluar gitu karakter-karakter itu. Di sini ada lagi plus karakter-karakter yang lain gitu ya. Jadi gue ngerasa emang film ini tuh penuh sesek. Kayak sejam pertama itu gue ngerasa banyak banget yang pengen diomongin gitu, dan itu kayaknya berpengaruh deh sama pacing film ini, yang menurut gue jadi mengurangi kenikmatan menontonnya sih asli. Belum ngomongin lore si setan Sub-Zero ini, itu pun porsinya dikit gitu, apa yang sebenarnya terjadi gitu, kenapa si setan ini ada gitu kan. Di sini cuman dibahasnya tipis-tipis doang gitu, jadi kayak ya emang nggak tahu sih, gue ngerasa kayak agak bosan sih sebenarnya pas sejam pertama tuh, kayak banyak banget soalnya yang pengen diomongin. Baru deh setelahnya plotnya mulai kayak kelihatan nih fokusnya kemana gitu. Karena jujur aja sih menurut gue karakter sebanyak itu juga nanti kegunaannya nggak begitu impactful sih menurut gue ya. Karena di sini tuh kayak emang fan service sih. Ya udah, karakter-karakter lama dan baru digabungin ini ya buat menyenangkan fans semua usia aja gitu, yang nonton Ghostbuster dari dulu, yang nonton Ghostbuster baru. Kehadiran si karakter baru si Kumail Nanjiani juga itu sebenarnya lucu sih. Cuman ya udah sayang, dia potensinya cuma segitu doang gitu di sini. Padahal kalau dia diulik lebih dalam lagi kayaknya lebih oke sih menurut gue ya karakter dia. Apalagi dia punya kekuatan supernatural kan, pengendali api. Tapi di sini dilihatinnya ya udah cuma gitu doang gitu. Cetek banget asli anjir karakter dia. Dan kehebohan-kehebohan yang ditawarin di trailernya gitu kan, ketika si setan Sub-Zero ini bisa membekukan pantai, terus perlahan-lahan mendekati pusat kota gitu ya, sampai akhirnya ke tempatnya base campnya para Ghostbuster ini gitu kan. Jadi ya
udah gitu peristiwa besarnya tuh kayak cuman diliatin ya beberapa detik doang yang tadi doang gitu. Sisanya mah mereka bertarungnya di base camp aja sendiri, dan itu pun nggak bertarung gitu. Ya jadinya sih film ini emang buat menyenangkan fansnya aja sih. Ya nggak salah juga sih sebenarnya bikin film kayak gitu ya, tapi gue pribadi merasa kayak franchise ini tuh udah kehabisan bensin gitu. Kayak apalagi yang pengen ditawarkan ya. Kalau pengen ngejar faktor nostalgia udah dilakukan di film yang 2021 yang Afterlife. Untuk yang sekarang mereka kayak ngulangin formula yang 2021 gitu. Tapi ya udah, apalagi dengan treatment tadi ya, storytellingnya yang menurut gue kayak penuh sesek gitu kan. Segalanya pengen diomongin gitu kan. Jadinya kayak mengurangi ini juga sih, mengurangi kenikmatan gue juga sih selama menonton gitu. Sayang banget sih. Tapi ya overall sih sebagai tontonan hiburan semata, selewat semata sih ya not bad lah. Silakan lah kalau kalian pengen cari hiburan yang santai gitu ya. Tapi gue nggak tahu sih santai atau enggak ya, karena gue pribadi kayak mumet aja gitu nonton babak pertamanya. Apakah karena gue terlalu banyak mikirin sesuatu ya, atau apakah karena gue pas nonton AC di bioskop dingin banget gitu asli. Jadi beneran kayak di Frozen Empire, udah mah lagi puasa gitu ya, AC dingin, perut kosong, waduh makin aja itu. Apa karena itu kali ya? Tapi ya intinya itu sih yang gue rasain ya. Nggak tahu buat kalian ya. Siapa tahu kalian tetap suka gitu ya, apalagi penggemar Ghostbuster original gitu. Mungkin kalian nonton ini bakal tetap senyum-senyum. Tapi kalau gue pribadi kayaknya ya mereka harus cari sesuatu lagi sih yang bisa bikin franchise ini lebih menarik, lebih relevan, dan tidak hanya mengandalkan faktor nostalgia gitu buat bikin ceritanya engaging buat penonton. Jadi kalau mau gue kasih skor ya mungkin 6,5 lah ya, cukup. Gue masih bisa menikmati sih beberapa part di film ini gitu ya, beberapa part ngelihat si Slimy ngancur-ngancurin barang dan makan apa aja gitu kan. Sisanya sih ya udah gue datar aja sih sebenarnya, kayak oke gitu doang sih. Tapi silakan kalian coba sendiri, buktikan sendiri, dan kalau udah nonton komen menurut kalian gimana. Apakah kalian suka yang ini daripada yang Afterlife, atau menurut kalian sama aja kayak Afterlife, atau menurut kalian ngapain sih dibikin lagi sequel, udah aja lah, stop. Silakan komen aja ya. Dan kalau kalian belum puas komen, kalian juga bisa ngasih skor dan review kalian sendiri ya di scorefilm.com. Ini platform baru yang sebenarnya punya tujuan dan misi seperti Rotten Tomatoes lah gitu ya, menyatukan semua penggemar film baik itu kritikus maupun penonton umum buat bisa ngasih review dan ngasih skor di situ. Silakan cobain aja, buka-buka ya scorefilm.com. Oke lah kalau kayak gitu. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow Cinecrip di medsosnya. Dan kalian juga bisa join membership Cinecrip ya. Dan thank you banget buat yang udah join sampai detik ini. Dan ya udah kalau kayak gitu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.